Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binabdarah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, juga kepada pemirsa yang budiman yang saya hormati, dan kepada seluruh pemirsa baik saya kenal ataupun yang belum kenal dengan saya yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya akan meneruskan tentang ajaran wahidiyah yang isinya yaitu billah, bersambung dari ajaran yang kemarin yaitu lillah. Sebelum saya menjelaskan tentang billah, jangan lupa Bapak Ibu untuk menyentuh subscribe, like, serta loncengnya, dan saya ucapkan terima kasih. Di sini saya tidak bisa membalas apapun atas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kemarin sudah sering saya jelaskan tentang ajaran wahidiyah yaitu lillah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu billah. Apa makna daripada ajaran wahidiyah billah? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, billah itu serupa dengan lillah. Segala amal perbuatan apa saja yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan kepada makhluk sesamanya, baik itu yang wajib, yang sunnah, ataupun yang menang, asal bukan perbuatan yang melanggar syariat, maka harus kita niati billah. Apa makna daripada billah itu? Billah itu kita merasa bahwasanya segala amal perbuatan itu, apapun bentuknya, itu kita mendapatkan yaitu taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal perbuatan itu tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak mampu apa-apa untuk menjalankannya. Ini harus kita sadari. Selama kita belum menyadari akan amal perbuatan kita bahwasanya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita masih yaitu termasuk orang yang syirik. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa mampu sholat, mampu berdiri sendiri, mampu duduk, mampu bekerja, tetapi kita tidak menyadari bahwa semua itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tersinari dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hayyun, yang hidup, sehingga atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi satu kehidupan. Kita akan menyadari akan hal itu. Bila kita tidak mau menyadari akan hal itu,
maka selamanya kita akan terbelenggu oleh syirik. Bahkan amal ibadah yang kita jalankan akan terampas oleh syirik ananiyah pada diri kita. Bahkan ada dawuh mengatakan, malam yataghulghul fi ilmina hadza kana musiran alal kabair wa in kana ma'amila wa huwa la ya'lamu. Barang siapa yang mati yang belum menemukan ilmu kesadaran billah, maka orang tersebut mati masih dalam keadaan membawa dosa yang sangat besar sekali. Bahkan orang itu tidak merasa kalau matinya itu masih membawa dosa yang sangat besar sekali dan tidak menyadarinya. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu masih ada syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu syirik khafi, syirik samar, tetapi itu sudah termasuk syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada sebagian orang itu melakukan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah. Orang yang kaya membuat Tuhannya dari emas, yang menengah membuat Tuhannya dari kayu, yang sangat miskin tidak punya biaya bisa membuat Tuhannya dari tanah liat. Ini nyata. Ini adalah syirik jali, syirik yang nyata. Tetapi kalau syirik khafi, syirik yang tidak nyata, syirik yang samar, dan ini ada pada diri kita. Ini tidak bisa kelihatan kalau kita tidak memahami tentang ilmu hakikat billah. Maka di dalam ajaran wahidiyah itu disempurnakan dengan ajaran lillah, disandingkan dengan ajaran billah, maka kita akan merasa yaitu segala amal perbuatan kita, apapun itu bentuknya, semua atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbatas apabila melakukan satu perbuatan yang melanggar syariat, maka itu adalah linafsi, dan binafsi itu adalah karena nafsu yang ada pada diri kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk memahami ajaran lillah dan billah ini sangat sulit sekali. Kita harus membutuhkan yaitu pencuci hati, agar hati kita ini merasa, betul-betul merasa bahwasanya itu atas kehendak Allah. Maka harus kita sucikan hati kita dengan membaca sholawat. Dengan membaca sholawat yang memang khusus untuk berfaedah menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan secara kontinu, secara istiqomah kita mengamalkan sholawat wahidiyah, maka perlahan-lahan kita akan merasakan itu lillah dan mana itu billah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sedikit sekali kita menjelaskan tentang ajaran billah. Mudah-mudahan untuk kesempatan lain waktu saya akan menjelaskan tentang billah lebih lanjut lagi, dan di video-video sebelumnya sudah banyak sekali saya sampaikan tentang ajaran lillah dan billah, bisa Bapak Ibu lihat, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.